Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasril Ananta Mandagi. Saya salah satu mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung akan menyampaikan ringkasan seminar manajemen proyek konstruksi antara teori dan praktik 1 yang disampaikan oleh Ibu Fitri Nugraheni PhD. Nah, pertama-tama tantangan bagi engineer. Tantangan bagi engineer adalah untuk merealisasikan perencanaan kepada hal yang nyata atau wujud dari ide seseorang. Kita mewujudkan ide dari seseorang. Nah, mengapa disebut tantangan? Nah, karena untuk mewujudkan ide-ide tersebut kita memiliki batasan yang kita singkat dengan 5M, yaitu Man, Materials, Machines, Methods, and Money. Nah, keterbatasan Man adalah keterbatasan pekerjaan yang kita miliki. Selanjutnya kebatasan material, yaitu bahan-bahannya, jenis-jenis bahan, dan tentunya harga-harga bahan tersebut. Ketersediaannya juga termasuk salah satu dari tantangan kita untuk melakukan aktualisasinya. Selanjutnya ada mesin, yaitu peralatan. Nah, peralatan yang akan kita gunakan dalam melakukan aktualisasi dari perencanaan ide seseorang tersebut adalah salah satu tantangan yang menurut saya hal tersebut sangat menantang ya, karena tidak semua daerah memiliki peralatan seperti daerah-daerah pendalaman. Untuk melakukan suatu proyek di daerah pendalaman, tentunya kita akan mobilisasi alat untuk melakukan proyek tersebut. Selanjutnya ada metode, yaitu atau bahasa Indonesianya metode. Nah, metode dapat kita lakukan berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi proyek yang akan kita jalankan. Contohnya, suatu metode berguna di wilayah A, tapi belum tentu proyek tersebut akan bisa diterapkan pada wilayah B karena memiliki situasi dan kondisi yang berbeda tentunya. Nah, selanjutnya money. Ya, ini adalah salah satu tantangannya, yaitu keterbatasan uang yang kita miliki. Nah, batasan-batasan tersebut dibagi menjadi 3 lagi, yaitu biayanya terbatas. Selanjutnya, mutunya sudah ditentukan oleh perencana. Selanjutnya, waktunya dibatasi. Nah, kita harus bisa merencanakan dengan biaya yang terbatas, mutu yang telah ditentukan oleh pengguna jasa kita, waktu pelaksanaannya juga dibatasi. Nah, untuk mengaktualisasikan hal tersebut, kita mempunyai satu solusi, yaitu manajemen proyek. Nah, manajemen proyek akan menjadi solusi untuk menaklukkan tantangan tersebut. Secara teoritis, prinsip manajemen dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan. Selanjutnya ada actuating, yaitu pelaksanaan. Selanjutnya ada organizing atau perorganisasian. Selanjutnya ada controlling, yaitu pengendalian. Nah, keempat hal tersebut harus sesuai urutan. Yang pertama yaitu planning. Kita harus merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita aktualisasikan atau kita laksanakan. Nah, jadi yang kedua itu adalah pelaksanaan. Nah, yang ketiga yaitu pengorganisasian. Yang selanjutnya ada pengendalian atau controlling. Nah, keempat hal tersebut tidak dapat urutannya tidak dapat diubah, karena ya kita tahu sendiri sebelum pelaksanaan harus kita lakukan perencanaan. Nah, kita rencanakan bagaimana pelaksanaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, untuk mengendalikan tersebut kita harus mengorganisir atau mengorganisasi bagian-bagian yang akan dikendalikan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai pada masa depan, serta menentukan berbagai tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai hal tujuan tersebut. Nah, ada 3 komponen yang akan kita rencanakan. Yang pertama, biaya. Nah, perencanaan anggaran biaya proyek termasuk di dalamnya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Tujuannya merencanakan biaya proyek agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Nah, selanjutnya ada perencanaan mutu. Perencanaan mutu, hasil dan perencanaan mutu proses. Tujuan untuk merencanakan mutu dan hasil dan proses sehingga diperoleh bangunan yang fit to use atau siap digunakan. Nah, pada mutu ini tentunya kita menyesuaikan dengan biaya yang kita miliki. Seperti contoh, misal
kita akan membangun suatu jalan yang akan dilalui oleh tronton. Tentunya jalan yang kita bangun akan berbeda dengan jalan yang akan kita bangun untuk daerah pedesaan yang mayoritas kendaraan hanyalah motor dan mobil-mobil dengan biasa. Nah, perencanaan mutu sangat dibutuhkan karena proyek yang akan kita jalankan harus sesuai mutu dan biayanya agar proyek tersebut dapat digunakan. Selanjutnya ada perencanaan waktu. Nah, kita harus melakukan penjadwalan agar proyek yang akan kita lakukan itu berjalan sesuai rencana dan tidak melebihi kontrak kerja yang kita miliki. Tentunya setiap proyek ingin melakukan pembangunan secara efisien, yaitu mutu, biaya, dan waktu itu sangat efisien. Nah, bagaimana hal tersebut diwujudkan? Ya, tentunya dengan perencanaan yang sangat matang atau perencanaan yang telah dianalisis sebelumnya. Setelah kita melakukan perencanaan, selanjutnya kita melakukan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang telah direncanakan tadi atau yang diharapkan. Nah, pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala sumber daya yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada definisi lain, yaitu pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan atau perencanaan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pada saat pelaksanaan proyek berlangsung, tentunya akan ada beberapa kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Oleh sebab itu, kita memerlukan sebuah controlling atau pengendalian dari suatu proyek tersebut. Nah, pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya dari organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, tujuan organisasi ini adalah merealisasikan proyek yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengendalian akan membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar yang ditentukan untuk menemukan penyimpangan dan upaya untuk mengambil tindakan yang korektif. Dalam fungsi pengendalian ini juga membantu merumuskan perencanaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengendalian akan membantu dalam membawa siklus manajemen kembali ke perencanaan. Nah, maksudnya begini. Jika yang salah adalah pada tahap perencanaan, maka kita akan melakukan replanning. Nah, dan apabila terjadi permasalahan pada pelaksanaan, maka kita akan mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan. Nah, itu adalah guna dari controlling atau pengendalian suatu proyek. Ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian adalah proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, persiapan struktur organisasi sangat penting sehingga setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas dan peran mereka masing-masing. Sehingga tanggung jawab, tugas, hak, dan wewenang mereka jelas, mereka mengerti, dan mereka paham apa yang harus mereka lakukan nantinya ketika pelaksanaan suatu proyek atau pada saat proyek berjalan, tergantung perannya masing-masing. Misalnya ada yang bertugas sebagai perencanaan, yaitu arsitek, ahli sipil. Nah, itu adalah tugas dari perencanaan. Selanjutnya pada saat pelaksanaan itu adalah tugas-tugas dari pihak tukang atau pihak-pihak pekerja lainnya yang bertugas mengaktualisasikan apa yang telah direncanakan oleh arsitektur dan ahli sipil tersebut. Selanjutnya pengendalian juga dilakukan oleh ahli sipil untuk memastikan bahwa perencanaan dan aktualisasinya sesuai dan tidak terjadi ketimpangan yang jauh, atau maksudnya tidak terjadi aktualisasi yang jauh dari perencanaan.